Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarul Setiawan dari FM 20A ingin mempresentasikan tentang manajemen informasi. Yang pertama ini efektivitas karyawan, kualitas, produktivitas, efisiensi, laba, pertumbuhan, pemanfaatan lingkungan, stabilitas, kecelakaan kerja, semangat kerja tinggi, kepuasan kerja, penilaian pihak luar, kualitas hidup kerja, tidak ada ketegangan, pemeliharaan karyawan baik, komunikasi terbuka, dan kelestarian spiritual. Nah, di sini adalah budaya korporat yang kuat berpengaruh terhadap aktivitas karena satu, para karyawan loyal, dua, nilai budaya menjadikan pedoman perilaku, tiga, berpartisipasi dalam bentuk konsensus pengakuan dan menghormati status sebagai karyawan. 4. Orientasi karyawan pada misi, visi, dan tujuan perusahaan. 5. Karyawan paham apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. 6. Karyawan saling mendukung, membantu. 7. Karyawan merasa dihargai. 8. Adanya kebersamaan dan saling pengertian. 9. Budaya korporat sesuai dengan strategi korporat. Nah, di sini ada produktivitas dan efisiensi. 1. Laba meningkat. 2. Harga pokok menurun. 3. Hasil produksi murah tersebar. 4. Harga jual dapat diturunkan. 5. Banyak pembeli karena mudah. 6. Kompetitif. 7. Efisiensi waktu. Nah, di sini ada manajemen dan organisasi sebagai suatu sistem. Nah, sistem di sini adalah kumpulan bagian-bagian yang berhubungan dan membentuk kesatuan kompleks dan masing-masing bagian bekerja sama, bebas dan terkait dalam pencapaian kesatuan sasaran dalam situasi yang kompleks. Di sini ada tanda-tanda sistem. Yang pertama, orientasi atasan sasaran berupa tingkah laku terarah, kesatuan dan kebersamaan, keterbukaan dapat ditransformasikan, sifat ketergantungan antar bagian, yang terakhir mekanisme pengawasan. Terus ada penggolongan perusahaan. Ini ada dua, berdasarkan kriteria faedah, terus berdasarkan yuridis ekonomis. Nah, yang berdasarkan kriteria faedah itu adalah ada 4. Yang pertama faedah elementer, yang kedua faedah bentuk, yang ketiga faedah tempat dan waktu, yang keempat faedah jasa terhadap perusahaan lain. Nah, di sini ada faedah elementer itu terbagi menjadi dua, yaitu ekstraktif, yang kedua agraris. Terus faedah bentuk juga terbagi menjadi satu, yaitu industri dan kerajinan. Selanjutnya faedah tempat dan waktu dibagi menjadi 3, perusahaan dagang, perusahaan pengangkutan, yang terakhir perusahaan pergudangan. Nah, yang terakhir ini faedah jasa terhadap perusahaan itu dibagi menjadi 2, perusahaan perbankan, perusahaan asuransi. Nah, di sini ada penjelasannya. Usaha perorangan adalah usaha yang tanggung jawab pada pribadi seorang. Nah, di sini terus ada usaha persekutuan, adalah kerjasama antara beberapa orang. Nah, terus ada PIMA. PIMA adalah bentuk khusus usaha persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama bersama, melakukan usaha bersama, utang dan laba. Yang ini ada CP. CP itu adalah persekutuan yang didirikan oleh sekutu-sekutu yang memimpin dan sekutu-sekutu yang mempercayakan modalnya untuk digunakan dalam perusahaan. Di sini ada PT, perseroan terbatas, adalah berbeban hukum. Suatu badan mempunyai kekayaan dan hak kewajiban sendiri, terpisah dari apa yang mendirikan dan memiliki PT tersebut. Mendirikan PT menggunakan jasa notaris, disahkan oleh Kemenkumham. Di sini ada koperasi, adalah suatu perkumpulan yang keanggotaannya bersifat pribadi dan tidak dapat dialihkan dengan tujuan kesejahteraan material anggota. Terus yayasan adalah suatu jumlah modal yang disendirikan dan berstatus dalam hukum. Modal yang disendirikan dianggap tidak ada pemiliknya dan terlepas dari yang mendirikan. Yayasan tidak mencari atau yayasan yang mencari laba tergolong perusahaan. Perusahaan negara adalah perusahaan dalam bentuk apapun yang seluruh modalnya merupakan kekayaan negara.
kecuali ketentuan oleh undang-undang. Nah, di sini adalah beberapa jenis sekutu. General partner adalah bertanggung jawab penuh memegang manajemen perusahaan. Special or limited partner bertanggung jawab pada modal, tidak pada manajemen perusahaan. Silent partner tidak aktif tapi terkenal sebagai partner oleh publik. Secret partner adalah aktif dalam partnership tapi tidak dikenal publik. Dormant or sleeping partner tidak aktif dan tidak dikenal publik. Senior partner, partner awal modal besar ikut manage. Junior partner kebalikan senior partner. Terus ini adalah nilai primer asas budaya baru. Asas tujuan, asas konsensus, asas keunggulan, asas prestasi, asas empiris, asas kesatuan, asas keakraban, asas integrasi. Budaya perusahaan korporat. Budaya korporat adalah suatu pedoman bersama dalam perilaku memecahkan masalah-masalah korporat dan merupakan seperangkat nilai sistem, keyakinan, dan norma-norma korporat yang sukses berhasil dalam mengelola budaya baru seperti: satu, memperhatikan kebutuhan rohani karyawan, tidak hanya jasmani. Yang kedua, lebih banyak kerja akal pikiran daripada kerja fisik. Terus yang ketiga, tersedia pilihan pekerjaan dan mobilitas tinggi. Yang keempat, manajer memberikan konsultasi bukan perintah. Yang kelima, kompetisi keterampilan manajemen dan bukan teknologi. Rasional, objektif, normatif, sukses, produktif, inovatif. Sekian dari saya mempresentasikan tentang manajemen informasi. Lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.